Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zaskia Maharani selaku perwakilan dari kelompok satu. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aspek perpajakan dalam hukum bisnis. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu pajak. Jadi, pajak itu merupakan salah satu komponen yang penting dalam perekonomian suatu negara. Nah, di Indonesia sendiri, sistem perpajakan itu mempunyai fungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Nah, menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2022, kontribusi pajak ini terhadap pendapatan nasional mencapai 80%. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa vitalnya peran pajak dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Selanjutnya, aspek hukum perpajakan dalam bisnis di Indonesia. Hukum perpajakan dalam bisnis di Indonesia merupakan bagian fundamental yang mengatur kewajiban pajak entitas bisnis untuk mendukung pembangunan negara dan memastikan keberlanjutan suatu usaha. Sistem perpajakan diatur berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan non-diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pajak harus berdasarkan undang-undang. Selanjutnya ada dasar hukum perpajakan. Yang pertama, Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPH. Ini mengatur pengenaan pajak atas pendapatan yang diperoleh individu atau badan. Yang kedua, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau UU PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Ini mengatur pengenaan pajak pada transaksi barang dan jasa. Yang ketiga, Undang-Undang Bea Materai, PBB, dan BPHTB. Ini mengatur pajak terkait dokumen, tanah, dan juga bangunan. Yang keempat, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Ini mengatur mekanisme pengelolaan pajak, hak dan kewajiban wajib pajak. Dan yang terakhir, peraturan pelaksana, seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan juga surat edaran Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya ada hubungan hukum bisnis dan perpajakan. Dalam buku Pengantar Hukum Bisnis, Munir Fuadi menekankan pentingnya aspek perpajakan sebagai bagian integral dari pengelolaan bisnis modern di era global. Pajak bukan hanya suatu kewajiban, tapi juga sebagai instrumen strategis yang mempengaruhi perencanaan bisnis, terutama dalam konteks perdagangan internasional dan globalisasi. Selanjutnya, aspek hukum pajak dalam hukum bisnis. Yang pertama, terkait pengaruh pajak terhadap struktur organisasi bisnis. Pajak seringkali mempengaruhi keputusan terkait bentuk badan usaha. Contohnya, pengusaha perlu mempertimbangkan apakah akan mendirikan usaha berdasarkan implikasi pajak masing-masing bentuk badan hukum. Yang kedua, keberlanjutan usaha melalui tax planning. Strategi untuk mengoptimalkan efisiensi pajak yang mencakup penggunaan insentif pajak dan pengelolaan aset secara legal untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar hukum. Yang ketiga, perjanjian internasional dan pajak. Perjanjian pajak internasional seperti tax treaties antara Indonesia dan negara lain menjadi sangat penting untuk mencegah pengenaan pajak berganda atau double taxation yang dapat merugikan pelaku usaha internasional. Dan yang terakhir, pajak sebagai instrumen kebijakan bisnis global. Pemerintah memberikan insentif pajak kepada sektor tertentu seperti teknologi atau energi terbarukan untuk menarik investasi asing dan dapat meningkatkan daya saing perusahaan di pasar domestik maupun internasional. Selanjutnya ada pengaruh pajak terhadap bisnis. Yang pertama terhadap biaya operasional. Bisnis itu harus menghitung dan menganggarkan pajak sebagai bagian dari biaya operasional mereka. Ini termasuk pajak penghasilan bisnis, pajak penjualan yang harus diambil dari pelanggan, dan pajak lainnya yang dikenakan pada bisnis. Yang kedua, mengenai perencanaan keuangan. Hukum pajak ini mempengaruhi perencanaan keuangan bisnis. Bisnis itu perlu mempertimbangkan dampak pajak saat membuat keputusan tentang investasi, ekspansi, ataupun restrukturisasi. Yang ketiga, pengaruhnya terhadap struktur bisnis.
Struktur bisnis yang dipilih dapat memiliki dampak signifikan pada pajak bisnis. Perusahaan perseorangan, perusahaan terbatas, dan juga kemitraan memiliki aturan pajak yang berbeda-beda. Pemilihan struktur yang tepat dapat membantu untuk mengurangi liabilitas pajak. Yang keempat, ada pengaruhnya terhadap pengelolaan keuntungan. Bisnis seringkali mencoba mengelola keuntungan mereka agar pajaknya itu jadi lebih efisien. Ini bisa melibatkan penggunaan pengeluaran bisnis yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak ataupun memanfaatkan insentif pajak yang telah ada. Yang kelima, pengaruhnya terhadap kepatuhan hukum. Pajak itu adalah area yang sangat teratur, dan bisnis itu harus memastikan bahwa mereka itu mematuhi semua peraturan dan persyaratan pajak. Karena melanggar hukum pajak itu dapat mengakibatkan denda dan sanksi yang serius. Dan yang terakhir itu pengaruhnya terhadap pengaturan pajak internasional. Bisnis internasional seringkali harus menghadapi masalah pajak yang lebih kompleks karena peraturan yang berbeda-beda di berbagai yurisdiksi. Perencanaan pajak internasional menjadi penting dalam mengoptimalkan kewajiban pajak. Selanjutnya ada reformasi pajak untuk mendukung bisnis. Langkah penting dalam harmonisasi peraturan pajak melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem perpajakan, memperluas basis pajak, dan mendukung pertumbuhan UMKM. Dengan menurunkan beban pajak pada UMKM, pemerintah itu ikut mendorong daya saing usaha kecil dan memperkuat peran mereka dalam ekonomi nasional. UU HPP juga menekankan pentingnya pajak digital, mengingat meningkatnya transaksi daring yang terjadi saat ini. Hal ini mencakup pengenaan pajak pada perusahaan teknologi yang beroperasi lintas negara untuk memastikan kontribusi yang adil. Selanjutnya ada isu dan tantangan. Yang pertama, pemajakan bisnis digital. Bisnis berbasis digital sering menghadapi tantangan dalam pengenaan pajak karena sifat lintas batas mereka. Yang kedua, ketidakpastian regulasi. Perubahan kebijakan pajak yang tidak konsisten dapat mengganggu stabilitas bisnis. Yang terakhir itu tax avoidance and tax evasion. Beberapa pelaku usaha menggunakan celah hukum untuk mengurangi beban pajak secara ilegal, yang mana ini dapat merusak kepercayaan publik. Nah, selanjutnya ada strategi mengelola dampak pajak dalam bisnis. Yang pertama, itu dengan konsultasi dengan ahli pajak. Menggunakan seorang ahli pajak atau konsultasi pajak adalah langkah penting bagi bisnis. Mereka dapat memberikan panduan yang diperlukan untuk mengoptimalkan kewajiban pajak dan memastikan kepatuhan hukum. Yang kedua, pemilihan struktur bisnis yang tepat. Memilih struktur bisnis yang tepat dapat memiliki dampak besar pada pajak. Misalnya, perusahaan terbatas mungkin memiliki keuntungan dalam hal perlindungan aset dan fleksibilitas pajak. Yang ketiga, pengelolaan keuntungan dan kerugian. Bisnis dapat memanfaatkan keuntungan dan kerugian untuk mengurangi pajak. Ini termasuk menghindari penjualan dengan kerugian yang tidak perlu atau menggunakan kerugian untuk mengimbangi keuntungan. Yang keempat, pemanfaatan insentif pajak. Banyak yurisdiksi menawarkan insentif pajak kepada bisnis tertentu, seperti insentif untuk investasi dalam penelitian dan pengembangan atau proyek lingkungan. Bisnis harus mencari insentif ini dan memanfaatkannya jika keadaannya memungkinkan. Dan yang terakhir, perencanaan pajak internasional. Jika bisnis beroperasi di luar negeri, perencanaan pajak internasional menjadi sangat penting. Bisnis harus memastikan untuk mematuhi peraturan pajak di semua yurisdiksi yang berlaku di negara tersebut. Selanjutnya ada mengenai aspek pajak progresif. Jadi pajak progresif itu adalah pajak yang dipungut dengan cara progresif, yaitu persentase yang meningkat untuk jumlah yang besar. Pajak progresif ini merupakan pajak yang tarifnya itu akan semakin naik sesuai dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia sendiri, pajak progresif ini diterapkan pertama kali pada PPh wajib pajak orang pribadi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan. Pajak progresif diterapkan dalam beberapa konteks, terutama
ada pajak penghasilan dan pajak kendaraan bermotor. Nah, yang pertama itu tentang pajak penghasilan. Pajak progresif pada PPh dikenakan kepada individu berdasarkan tingkat penghasilan mereka. Tarif pajak ini dibagi menjadi beberapa lapisan sesuai dengan penghasilan kena pajak atau PKP. Yang pertama, PKP sampai dengan 60 juta itu kena dengan tarifnya 5%. Yang kedua, PKP di atas 60 juta hingga 250 juta itu kena tarifnya 15%. Yang ketiga, PKP di atas 250 juta hingga 500 juta itu kena tarifnya 25%. Yang keempat, PKP di atas 500 juta hingga 5 miliar tarifnya itu 30%, dan yang terakhir PKP di atas 5 miliar itu tarifnya kena 35%. Selanjutnya ada terhadap pajak kendaraan bermotor atau PKB. Pajak progresif juga diterapkan pada kepemilikan kendaraan bermotor, di mana tarif pajak untuk kendaraan kedua dan seterusnya itu akan selalu lebih tinggi dibanding kendaraan yang pertama. Lalu yang ketiga, pajak progresif kendaraan berupa mobil. Pajak progresif kendaraan berupa mobil dibebankan bagi pemilik kendaraan yang mempunyai kendaraan mobil lebih dari satu atas nama satu kepemilikan yang sama, serta tempat tinggal yang sama. Besaran tarif pajak progresif kendaraan mobil umumnya untuk kepemilikan kendaraan pertama itu dikenakan pajak progresifnya sebesar 1,5%. Dan untuk kepemilikan kendaraan kedua dikenakan pajak progresifnya sebesar 2%. Dan ini akan terus berlaku kenaikannya seperti itu. Selanjutnya ada tujuan pengenaan pajak progresif. Pengenaan pajak progresif ini tujuannya untuk menciptakan keadilan sosial dengan membebankan tarif yang lebih tinggi kepada individu atau entitas yang memiliki penghasilan atau aset yang lebih besar. Nah, selain itu, dalam konteks kepemilikan kendaraan, pajak progresif ini juga tujuannya buat ngurangin kemacetan lalu lintas dengan mengendalikan jumlah kendaraan yang ada di jalan raya. Selanjutnya ada aspek pajak khusus. Pajak khusus itu adalah jenis pajak yang dikenakan atas objek atau kegiatan tertentu yang memiliki karakteristik tertentu. Pajak ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu seperti mengontrol konsumsi, mengontrol perilaku masyarakat, dan juga menghasilkan lebih banyak uang bagi pemerintah. Nah, selanjutnya ada regulasi pajak khusus di Indonesia. Yang pertama mengenai Undang-Undang Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Regulasi ini bertujuan untuk mengontrol konsumsi barang mewah dan meningkatkan kontribusi pendapatan negara. Barang mewah dianggap sebagai barang yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat tertentu. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 mengenai pajak khusus di IKN. Untuk memenuhi kebutuhan fiskal di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN, pemerintah itu menetapkan pajak khusus seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan motor, pajak rokok, dan lain-lainnya. Yang ketiga, peraturan daerah tentang pajak khusus. Untuk meningkatkan PAD, setiap daerah itu dapat menetapkan pajak tertentu seperti pajak hiburan, pajak restoran, dan juga pajak hotel. Lalu ada contoh pajak khusus di Indonesia. Yang pertama itu pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. PPNBM ini dikenakan pada barang-barang tertentu seperti mobil mewah, perhiasan, dan juga furnitur premium. Nah, tarif PPNBM ini berkisar dari 10% hingga 25% untuk kendaraan tertentu dan 20% untuk barang non-kendaraan seperti perhiasan. Nah, yang kedua itu pajak kendaraan bermotor. Nah, pajak kendaraan bermotor ini dikenakan kepada orang atau organisasi yang memiliki kendaraan bermotor. Dan tarif pajaknya sendiri ini berkisar antara 1,5% dan 2% dari nilai jual kendaraan bermotor tersebut. Selain itu, untuk kendaraan kedua dan seterusnya, pajak progresif dikenakan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai pajak progresif. Yang ketiga ada pajak rokok.
Pajak ini dikenakan pada harga rokok untuk mengontrol konsumsi tembakau dan digunakan untuk membantu program kesehatan. Yang keempat ada pajak hotel dan restoran. Pajak hotel dikenakan pada layanan hotel seperti penginapan dan fasilitas lainnya. Nah, pajak restoran itu berlaku pada jasa yang diberikan oleh restoran dan tarif rata-rata 10% dari total tagihan. Yang terakhir ada pajak hiburan. Tarif yang dikenakan pada kegiatan hiburan seperti bioskop, konser musik, dan juga taman bermain ini dapat mencapai hingga 35% tergantung pada jenis hiburannya. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat pajak khusus. Yang pertama untuk pengendalian konsumsi. Pajak khusus seperti pajak rokok dan pajak PPNBM ini tujuannya untuk mengurangi penggunaan barang atau jasa yang berdampak negatif pada masyarakat, seperti rokok dan juga kendaraan yang beremisi tinggi. Yang kedua, peningkatan pendapatan daerah. Pajak khusus sering menjadi sumber utama PAD. Pajak hiburan dan restoran misalnya, itu menyumbang jumlah besar pada kas daerah. Yang terakhir, pengaturan perilaku masyarakat. Pajak dapat digunakan untuk mengubah perilaku konsumsi masyarakat menjadi lebih ramah lingkungan dan sosial. Misalnya, pajak progresif dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Selanjutnya, tantangan dalam implementasi pajak khusus. Yang pertama, kompleksitas administrasi. Pengelolaan pajak khusus membutuhkan sistem administrasi yang efektif untuk mencegah pendapatan bocor. Yang kedua, potensi penghindaran pajak. Objek pajak khusus sering kali menghadapi masalah penghindaran pajak seperti penggunaan barang mewah yang ilegal atau penghindaran pajak hiburan melalui laporan pendapatan yang dimanipulasi. Dan yang terakhir itu dampak ekonomi. Pajak khusus dapat meningkatkan daya beli masyarakat atau biaya operasional bisnis, terutama pada tarif pajak yang tinggi. Selanjutnya ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah ini merupakan pajak yang dikenakan pada barang-barang yang tergolong mewah di Indonesia. Pajak ini berlaku untuk produsen atau pengusaha yang menghasilkan atau mengimpor barang tersebut. PPNBM ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya ada prinsip dan pertimbangan pemungutan PPNBM. Nah, yang pertama itu agar terciptanya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan juga konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, itu untuk mengendalikan pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang ketiga, perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Dan yang terakhir, mengamankan penerimaan negara. Lalu, ada tujuan pengenaan dari PPNBM ini. Yang pertama, untuk mengurangi beban pajak bagi konsumen berpenghasilan rendah dengan membebankan pajak yang lebih tinggi kepada konsumen yang berpenghasilan lebih tinggi. Yang kedua, mengendalikan pola konsumsi barang-barang mewah untuk mendorong penggunaan barang yang lebih bermanfaat secara sosial. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada produsen kecil dan tradisional dari persaingan yang tidak sehat dengan produk-produk mewah. Dan yang terakhir, untuk menambah pendapatan negara melalui pajak atas barang-barang mewah. Nah, selanjutnya ada dasar pengenaan PPNBM. Yang pertama itu harga jual produk termasuk biaya tambahan yang dikenakan oleh penjual. Yang kedua, nilai impor, yaitu cukai impor, uang dari biaya masuk, serta pungutan lainnya. Yang ketiga, nilai ekspor, yaitu semua biaya yang dibebankan oleh eksportir. Yang keempat, biaya penggantian, ini tuh termasuk biaya penyerahan, ekspor jasa kena pajak, dan barang kena pajak. Dan yang terakhir ada nilai lainnya. Selanjutnya ada kriteria barang kena pajak. Yang pertama itu bukan merupakan kebutuhan pokok. Yang kedua, hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, terutama mereka yang berpenghasilan tinggi. Dan yang terakhir digunakan untuk menunjukkan status sosial. Contohnya kendaraan pribadi, perhiasan, barang elektronik canggih, dan juga hunian mewah seperti apartemen. Selanjutnya itu ada tarif PPNBM. Nah, tarif PPNBM sendiri ini bervariasi antara 10% hingga 200%, tergantung pada jenis dan kategori barang mewah.
Yang pertama, tarif minimum itu 10% untuk barang-barang tertentu. Yang kedua, tarif maksimum 200% itu untuk barang-barang mewah tertentu. Dan yang terakhir, tarif 0% itu dikenakan untuk barang mewah yang diekspor. Selanjutnya ada pajak atas barang impor. Barang impor yang tiba di Indonesia tidak hanya dikenakan biaya masuk, tapi juga dikenakan PPN dan PPh. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, barang impor yang termasuk dalam kategori barang kena pajak akan dikenakan PPN. Nah, selain itu, subjek PPh pasal 22 itu meliputi produsen, importir, agen tunggal, pemegang merek atau ATPM, pedagang, entitas industri baja, dan pengumpul produk agribisnis. Nah, selanjutnya ada aturan dalam PMK 199 itu pajak atas barang impor ini mulai berlaku pada 30 Januari tahun 2020. Ini menetapkan peraturan terbaru terkait bea cukai pajak impor barang kiriman. Nilai pembebasan bea masuk atas kiriman disesuaikan berdasarkan pasal-pasal yang tercantum dalam PMK tersebut. Nah, sebelum ini, barang impor itu hanya dikenakan bea jika harganya lebih dari USD 3 per kiriman. Nah, namun pada Januari 2021, pemerintah itu mengubah tarif bea masuk menjadi tarif tunggal. Tarif sebelumnya sebesar 27,5% hingga 37,5% terdiri dari bea masuk 7,5%, PPN 10%, PPh 20% dengan NPWP, dan PPh 20% tanpa NPWP. Nah, namun sekarang itu tarifnya menjadi 17,5%, terdiri dari bea masuk 7,5%, PPN 10%, dan PPh 0%. Nah, meskipun begitu, terdapat beberapa komunitas yang mengalami pengecualian, yaitu tekstil dan tas dikenakan bea masuk 15 hingga 20%, PPN 10%, dan PPh 7,5 sampai 10%. Bea masuk untuk sepatu itu adalah 25% hingga 30% dengan PPN-nya 10% dan PPh 7,5 hingga 10%. Nah, selanjutnya ada peraturan sebelumnya digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 yang diterbitkan pada 30 Maret 2022. Daftar barang impor tertentu yang terkena PPh pasal 22 diubah dengan peraturan ini. Transaksi kopi, teh, perkakas teknologi, mobil mewah, parfum, dan blazer adalah bagian dari bisnisnya. Daftar ekspor batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam termasuk dalam daftar kode barang impor yang terkena PPh pasal 22. Perubahan pada ketiga aturan ini disebabkan oleh penggunaan PPh 22 yang mencakup daftar barang dan tarif yang berlaku untuk transaksi yang terjadi. PMK 41 tahun 2020 ini menambah 716 kode HS barang impor yang hasil transaksinya terkena PPh 22 dengan tarif 10%. Selanjutnya, PMK ini mencantumkan 1.188 kode HS barang impor yang hasil transaksinya terkena tarif 7,5%. Selanjutnya ada tax amnesty. Tax amnesty atau amnesti pajak ini merupakan pengampunan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, amnesti pajak mengeluarkan harta dan membayar uang tebusan serta menghilangkan sanksi administrasi dan pidana pajak. Nah, peraturan tentang tax amnesty ini yang pertama, sasaran pelaku amnesti pajak adalah semua warga negara Indonesia yang kemudian menjadi wajib pajak setelah menunjukkan bahwa mereka memiliki NPWP. Yang kedua, seluruh harta kekayaan harus dilaporkan secara menyeluruh kepada pemerintah oleh wajib pajak. Yang ketiga, SPT PPh atau Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan dan Penghasilan juga harus dilaporkan tentang jumlah harta yang dimiliki oleh seseorang. Yang ketiga, membayar sejumlah uang tebusan tertentu.
Yang keempat, selama memiliki SPT PPh dan tidak sedang dalam pengecualian wajib amnesti pajak, wajib pajak yang bekerja dan memperoleh penghasilan di luar negeri, serta dipotong pajaknya di luar negeri, tetap harus mengikuti amnesti pajak. Dan yang terakhir, orang-orang yang berada dalam proses penyidikan, peradilan, atau hukuman atas pelanggaran pajak tidak dapat mengikuti amnesti pajak. Nah, selanjutnya ada manfaat teks amnesti bagi peserta kebijakan. Yang pertama itu dapat penghapusan pajak terutang ke negara. Yang kedua itu meminimalkan resiko terkena sanksi pajak. Yang ketiga, menghindarkan diri dari dugaan korupsi. Yang keempat, pembebasan pajak penghasilan selamanya. Dan yang terakhir, sebagai salah satu syarat mendapatkan bantuan dana. Nah, selanjutnya ada tax holiday. Tax holiday ini adalah kebijakan pemerintah berupa pembebasan atau pengurangan pajak untuk perusahaan atau investor selama jangka waktu tertentu. Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk mendorong investasi dan juga mengembangkan sektor strategis. Selanjutnya ada dasar hukum di Indonesia. Nah, ini tuh diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Yang kedua, ini memberikan insentif pajak bagi investasi awal maupun pengembangan usaha, terutama di sektor tertentu. Nah, perlu diingat bahwa tax holiday ini merupakan insentif fiskal, bukan terkait dengan pajak saat liburan. Nah, tujuannya ini adalah untuk meningkatkan aktivitas ekonomi melalui investasi. Selanjutnya ada manfaat tax holiday. Yang pertama, menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modal di dalam negeri. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja yang berkontribusi pada pengurangan angka pengangguran. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja yang berkontribusi pada pengurangan angka pengangguran. Selanjutnya, membawa teknologi baru dan inovasi ke dalam industri lokal. Yang keempat, menarik masuknya investor asing guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor-sektor strategis. Dan yang terakhir, untuk mendorong pengembangan sektor-sektor strategis untuk kemajuan ekonomi nasional. Yang selanjutnya ada fasilitas tax holiday. Yang pertama, pengurangan penghasilan neto hingga 30% dari jumlah penanaman modal yang dilakukan. Yang kedua, penyusutan dan penghapusan nilai aset yang dipercepat. Yang ketiga, kompensasi kerugian yang dapat dimanfaatkan hingga 10 tahun. Dan yang terakhir, pengenaan pajak penghasilan pasal 26 atas dividen sebesar 10%, kecuali jika ada tarif lebih rendah yang diatur dalam perjanjian penghindaran pajak berganda. Yang terakhir itu syarat untuk mendapatkan tax holiday. Yang pertama, status sebagai industri pionir. Yang kedua, itu dampak ekonomi, maksudnya perusahaan itu harus dapat menunjukkan bahwa mereka akan memberikan dampak positif bagi perekonomian negara. Dan yang terakhir, perusahaan itu harus berkomitmen untuk merealisasikan rencana penanaman modal dalam jangka waktu tertentu setelah mendapatkan keputusan tax holiday. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu untuk membantu rekan-rekan dalam memahami materi yang ada di modul kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.